Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Piutang pada Keyfood Corner. Dan berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya Farhan Janis Karma dengan NIM 6322223 dan Endah Wardani dengan NIM 6321198, Dewi Paramita dengan NIM 6320265 dan Avelini Michelle Wawar dengan NIM 6320297. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah yang kita ambil, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, semua pekerjaan sekarang ini sangat bergantung pada kecanggihan komputer. Alat ini terbukti efektif mampu membantu meringankan beban pekerjaan manusia dalam hal kecepatan, ketepatan, dan ketelitian. Dan Keyfood Corner yang merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, dan dengan berbagai macam varian makanan yang dijual, UMKM tersebut masih menggunakan sistem manual dalam menjalankan proses bisnisnya. Maka berdasarkan uraian di atas, kita penulis akan membuat perancangan sistem informasi akuntansi piutang dan pengelolaannya pada Keyfood Corner atau UMKM yang sederhana untuk memudahkan menjalankan proses bisnis tersebut. Dan di sini ada ruang lingkup pada sistem piutang dan pengelolaannya pada Keyfood Corner yang membahas tentang masalah yaitu data piutang, pembayaran piutang, data perkiraan, data jurnal, dan laporan piutang. Di sini ada konsep dasar sistem. Yang pertama, definisi sistem yaitu suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling bekerja sama, dan saling mempengaruhi satu sama lain, serta memiliki keterikatan pada rencana atau plan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. Kemudian ada definisi dari sistem informasi, yaitu sistem informasi serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Kemudian ada karakteristik sistem. Di sini ada komponen, yaitu sistem yang terdiri dari sejumlah unsur-unsur atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama yang membentuk suatu kesatuan. Kemudian ada batasan sistem atau boundary, yaitu daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Kemudian ada penghubung atau interface yang merupakan sarana penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber daya yang ada untuk mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. Kemudian ada lingkungan luar sistem atau environments, yaitu lingkungan yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Kemudian ada karakteristik sistem lain, yaitu ada masukan atau input, yang berarti segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ada keluaran atau output, yaitu hasil dari energi atau masukan yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau menjadi sisa pembuangan yang tidak digunakan. Kemudian ada pengolahan atau proses, yaitu sistem yang mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Kemudian ada sasaran atau objektif, yaitu alasan mengapa suatu sistem itu dirancang. Di sini ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak.
atau abstract system adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Kemudian ada sistem fisik atau physical system yang merupakan sistem yang ada secara fisik. Kemudian ada natural system atau sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia. Dan ada human-made system atau sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Kemudian ada sistem tertentu atau deterministic system yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Kemudian ada sistem tak tentu atau probabilistic system, yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Kemudian ada sistem tertutup atau closed system, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luar. Dan ada sistem terbuka atau open system, yaitu sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dewi Paramita, dipersilakan. Selanjutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada, sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Proses rancangan bisa berupa rancangan input, rancangan output, dan rancangan file. Selanjutnya ada piutang. Piutang adalah sejumlah tagihan yang diterima perusahaan, tapi pada umumnya perusahaan yang menjual barang atau jasa secara kredit. Adapun klasifikasi piutang yaitu terdiri dari piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang wesel yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel di sini adalah pihak yang telah berutang pada perusahaan. Dan piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang dividen, dan piutang pajak. Selanjutnya ada peralatan pendukung. Alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Peralatan pendukung yang kami gunakan yaitu diagram UML. Menurut Mulyani 2016, Unified Modeling Language merupakan sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk mendokumentasikan dan melakukan spesifikasi pada sistem. Adapun use case diagram, menurut Sukamto dan Muhammad Salahuddin 2015 mengatakan bahwa use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case. Simbol pertama yaitu use case, yang berfungsi sebagai fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Simbol yang kedua ada aktor, yang berfungsi sebagai orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Simbol yang ketiga adalah asosiasi, yang berfungsi sebagai komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Simbol yang keempat adalah input, yang berfungsi sebagai relasi use case di mana proses yang bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Simbol yang kelima adalah ekstensi, yang berfungsi sebagai relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Simbol yang terakhir adalah generalisasi, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang umum dari yang lainnya. Selanjutnya ada activity diagram. Menurut Sukamto dan Muhammad Salahuddin 2013 mengatakan bahwa diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada activity diagram. Simbol yang pertama yaitu start point, yang berfungsi sebagai status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
Simbol yang kedua yaitu activity, yang berfungsi sebagai aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali. Simbol yang ketiga yaitu decision, yang berfungsi sebagai asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Simbol selanjutnya yaitu join, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Simbol yang selanjutnya yaitu fork, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Selanjutnya yaitu activity final, yaitu status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Dan simbol yang terakhir adalah swimlane, yang memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Dan selanjutnya adalah pemaparan oleh Endah Wardani, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada peralatan pendukung. Yang pertama ada XAMPP. Menurut Arianto dalam Kristania et al. Tahun 2017, XAMPP merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak pemrograman dan database yang di dalamnya terdapat berbagai macam aplikasi pemrograman seperti Apache HTTP Server, MySQL Database, bahasa pemrograman PHP, dan Perl. Yang kedua, yaitu ada PHP MyAdmin. Menurut Putri dalam Hikmat et al. Tahun 2015, PHP MyAdmin merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat database secara cepat dan mudah tanpa harus menggunakan perintah SQL. Yang ketiga ada NetBeans. Menurut Henry tahun 2008 mengemukakan bahwa NetBeans merupakan software development yang open source. Dengan kata lain, software ini dibawa pengembangan bersama bebas biaya. NetBeans merupakan sebuah proyek kode terbuka yang sukses dengan pengguna yang sangat luas, komunitas yang terus tumbuh, dan memiliki hampir 100 mitra. Selanjutnya ada sejarah K-Food Corner. K-Food Corner adalah sebuah UMKM makanan Korea cepat saji yang sudah berdiri sejak tahun 2019. K-Food Corner bukan hanya menjual makanan cepat saji, namun tersedia frozen food untuk memudahkan jangkauan customer untuk menarik sebuah kalangan yang ingin mencoba jajanan Korea dengan harga terjangkau yang berlokasi di Jalan Swadaya 3, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17432. Selanjutnya ada struktur K-Food Corner. K-Food Corner adalah UMKM sehingga hanya memiliki satu orang pengurus, yaitu owner itu sendiri, yang bernama Alvina Thalia Gucci. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Pada K-Food Corner, apabila terjadi pembelian makanan secara kredit dengan minimal order di atas Rp1 juta, maka customer terlebih dahulu memesan via telepon ataupun chat kepada pemilik, dan pemilik membuat invoice tagihan yang akan dikirimkan kepada customer. Setelah customer menerima invoice tagihan, kemudian customer melakukan pembayaran kepada pemilik. Setelah dilakukannya pembayaran piutang oleh customer, pemilik melakukan proses cetak mutasi rekening untuk konfirmasi pembayaran. Pemilik melakukan rekapitulasi pembayaran piutang setiap minggu dan melakukan laporan piutang tiap akhir bulan. Oke, selanjutnya ada aktivitas diagram. Yang pertama, customer melakukan penjualan kredit dan pemilik akan membuat invoice tagihan dan juga akan mengirim invoice tagihan dan juga menginput data piutangnya. Dan customer menerima invoice tagihan tersebut dan juga melakukan pembayaran. Kemudian pemilik menerima pembayaran dan juga menginput penerimaan piutang serta membuat rekap pembayaran piutang, dan yang terakhir pemilik juga membuat laporan piutang. Yang pertama ada dokumen masukan. Spesifikasi dokumen masukan yaitu data atau data penjualan kredit. Nama dokumen, data penjualan fungsinya sebagai kredit bukti terjadinya piutang. Tujuannya untuk pemilik kepada pemilik, medianya berupa kertas, jumlahnya sebanyak 1 lembar, frekuensi setiap terjadi penjualan kredit, bentuknya A1.
dokumen keluaran atau spesifikasi dokumen keluaran, invoice tagihan, nama dokumennya invoice tagihan, fungsinya sebagai tagihan pembayaran, sumbernya pemilik, tujuannya untuk customer, medianya berupa kertas, jumlahnya sebanyak 1 lembar, frekuensi setiap terjadinya piutang, bentuknya B1. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Avelini Michelle, dipersilakan. Selanjutnya adalah permasalahan pokok. Pengamatan penulis berdasarkan bahwa proses piutang pada Keyvote Corner masih secara manual, serta pembuatan laporan masih kurang akurat, serta terhambatnya proses pembuatan laporan piutangnya. Pemecahan masalah, penulis membuat alternatif yaitu membuat sistem informasi piutang secara tunai kredit yang lebih sederhana dan memudahkan karyawan memasukkan transaksi piutang, dan bisa mempercepat proses dalam pembuatan laporan piutang. Selanjutnya ada use case diagram, dimulai dari pemilik, kemudian ada login. Di login terdapat menu utama yang berisikan transaksi, jurnal, dan laporan. Transaksi terdiri atas data piutang dan pembayaran, jurnal terdiri atas perkiraan dan jurnal, kemudian yang terakhir laporan terdiri atas laporan jurnal dan laporan piutang. Selanjutnya adalah activity diagram, dimulai dari activity diagram login, dari pemilik, kemudian login, sistem akan menampilkan form login, kemudian pemilik memasukkan nama dan password, sistem secara otomatis akan memvalidasi username dan password, kalau berhasil akan secara otomatis masuk ke dalam menu utama, dan kalau gagal akan menerima pesan username atau password salah dan kembali ke login. Yang kedua ada activity diagram menu utama, dimulai dari pemilik login, kemudian sistem akan menampilkan menu utama, kemudian muncul pilihan menu transaksi, menu jurnal, dan menu laporan, kemudian selesai. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola data piutang. Dimulai dari pemilik memilih menu utama, kemudian memilih menu transaksi, kemudian memilih menu data piutang, kemudian sistem akan menampilkan form data piutang, pemilik memasukkan data piutang, dan sistem akan menampilkan data piutang secara otomatis, dan data itu akan tersimpan juga secara otomatis. Kalau sudah, form akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola pembayaran. Dimulai dari pemilik memilih menu utama, kemudian memilih menu transaksi, kemudian memilih menu pembayaran, kemudian sistem akan menampilkan form data pembayaran, pemilik memasukkan kode bayar, tanggal bayar, dan nomor pesan, sistem akan menampilkan data yang akan dibayar, data tersebut akan tersimpan dan pemilik bisa mencetak data tersebut. Kalau sudah, form akan tertutup. Kemudian adalah activity diagram mengelola data piutang. Dimulai dari mengelola data perkiraan. Dimulai dari pemilik memilih menu utama, kemudian pemilik memilih menu transaksi, memilih menu data perkiraan, kemudian sistem akan menampilkan form data perkiraan, pemilik memasukkan data perkiraan, kemudian sistem akan menampilkan data perkiraan dan data akan tersimpan, kemudian form akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola data jurnal. Dimulai dari pemilik memilih menu utama, kemudian pemilik memilih menu jurnal, memilih menu jurnal transaksi, sistem akan menampilkan form data jurnal, kemudian pemilik memasukkan data transaksi jurnal dan memilih nomor akun, sistem akan menampilkan nama akun dan data akan tersimpan. Kemudian kalau sudah, form akan tertutup secara otomatis. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola laporan jurnal. Dimulai dari pemilik memilih menu utama, kemudian memilih menu laporan, memilih menu laporan jurnal, sistem akan menampilkan form laporan jurnal, pemilik memasukkan bulan, tahun, dan nomor jurnal, kemudian memilih tombol proses, dan sistem akan menampilkan data laporan jurnal.
Selanjutnya adalah activity diagram mengelola laporan piutang. Dimulai dari pemilik memilih menu utama, kemudian memilih menu laporan, kemudian memilih menu laporan piutang. Sistem akan menampilkan form laporan piutang, pemilik memasukkan bulan tahun dan nomor piutang, dan mengklik tombol proses, kemudian sistem akan menampilkan laporan piutang, pemilik memilih cetak, dan sistem akan menampilkan print out laporan piutang. Yang terakhir adalah activity diagram menu logout. Dimulai dari pemilik memilih menu logout, kemudian sistem akan menampilkan ya atau tidak. Kalau pemilik memilih ya, maka sistem akan keluar secara otomatis, dan kalau pemilik memilih menu tidak, sistem akan kembali ke menu utama secara otomatis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, sistem ini memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dipahami oleh user, sehingga user mudah untuk melakukan transaksi dan penginputan data dan piutang. Yang kedua, sistem ini juga memudahkan bagian pengelolaan piutang menjadi lebih rapi, menghemat waktu, fleksibel, jelas, terstruktur, aman, dan akurat. Saran, sistem piutang dan pengelolaannya pada Keyvote Corner yang dibuat sudah cukup baik dan sesuai tujuan yang diinginkan. Tetapi perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi dengan membandingkan pengguna metode lain dari sebelumnya. Dalam pengerjaan proyek sistem informasi akuntansi ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama, kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, kepada Ibu Diah Puspitasari, MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, kepada Bapak Syamsul Bahri, MKom, selaku Kepala Program Studi Akuntansi. Yang terakhir, yang keempat, kepada Ibu Vivi Maria, MKom, selaku dosen dari Sistem Informasi Akuntansi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.